Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novel Akbar Ardiansyah dari kelas 12 TKJ 1, nomor presensi 21. Di sini saya akan melakukan praktikum fungsi firewall. Saya akan melakukan blok pada FTP, Telnet, dan juga web server. Di sini saya akan menggunakan dua OS pada VirtualBox. Yang pertama adalah Debian 10 dan juga dengan Windows 7. Di sini saya menggunakan Windows 7 dan juga Debian 10. Untuk Windows 10-nya saya menggunakan dua adapter. Yang pertama, adapter yang saya gunakan adalah host only. Kemudian yang kedua adalah internal network yang akan terkonek dengan Windows 7 yang ada di Debian. Itu juga dengan Windows 7 saya hanya menggunakan satu adapter, yaitu internal network dengan nama Innet, agar bisa terkonek dengan Debian. Sebelum kita memulai, kita konfigurasi dulu pada kontrol panel PC asli. Kita cek terlebih dahulu pada Debian-nya. Seperti ini sebelumnya IP-nya, karena saya sudah pernah menggunakannya pada praktikum Java VoIP. Nah, di sini kita atur IP-nya. Ini, nah, sebelumnya kita share terlebih dahulu agar VirtualBox host only network-nya bisa terkonek dengan internet. Artinya Debian-nya juga bisa terkoneksi dengan internet. Dengan cara sharing, WiFi klik kanan, properties, sharing, kita pilih VirtualBox host only network. Kita allow, kemudian kita pilih OK. Kita pilih yes. Secara otomatis VirtualBox host only network-nya nanti akan menerima IP 137. Dalam perintah saya IP 20.42.5.254 dengan menggunakan netmask /24. Kita ganti terlebih dahulu IP-nya. Internet Protocol version 4, IPv4, kita pilih, kita ubah IP-nya menjadi 20.42.5.254. Sini DNS-nya saya akan mengisi normalnya, yaitu 8.8.8 dan juga 8.8.4.4. Dan pilih OK. Jika sudah, kita akan konfigurasi IP pada Debian. Di sini akan ada tulisan share. Artinya internet sudah di-sharing ke VirtualBox host only network yang juga terkonek dengan Debian. Nah, kita beralih ke Debian. Kita atur IP-nya yang sama dengan yang satu network dengan IP PC asli. Di sini saya akan menggunakan IP 20.42.5.21 dengan netmask /24 255.255.255.0. Saya beri broadcast. Broadcast-nya 20.42.5.255. Untuk gateway-nya kita gunakan IP dari PC asli 42.5.254. Kemudian kita tambahkan lagi auto NP0S8 untuk IP yang terkonek dengan Windows 7 atau klien. Static IP address 2.168.2.1.1. Kemudian kita beri netmask 255.255.255.0, atau tidak usah diberi netmask, langsung saja di sini diberi 24 juga bisa. Kemudian kita beri broadcast 2.168.21.255. Kemudian Ctrl X, Y, Enter untuk menyimpan. Jika sudah, kita restart agar IP tersebut bisa digunakan atau terkonfigurasi dengan perintah /etc/ini.d/networking restart.
kita 2 kali. Nah, jika sudah, kita lihat IP-nya apakah sudah terkonfigurasi apa belum dengan perintah IPA atau ADDR juga bisa. Nah, yang bisa dilihat IP-nya sudah berubah ya. NP0S3 dan juga NP0S8-nya juga sudah berubah. Nah, jika sudah terkonfigurasi NP0S3 dan juga NP0S8, kita beralih ke Windows 7 atau PC kliennya. Ini masih belum bisa berubah, jadi kita harus mengubahnya. Kita WinR, Control Panel, Network and Internet, Network and Sharing Center, Change Adapter Setting. Kita klik 2 kali, kita pilih Properties, pilih Internet Protocol version 4 atau yang sama kita gunakan di PC asli. Di sini saya akan menggunakan IP 21.5. Ini S24 gateway-nya, yaitu IP dari Debian NP0S8 Debian 1. Kita pilih OK. Kita pilih Public Network dan close. Copy IP dari Debian ya. DMP ping 92.168.21.1. Nah, hasilnya TTL artinya sudah bisa terhubung, terkoneksi di Debian 192.168.21.5. Bisa juga, hasilnya juga TTL artinya sudah bisa. Kita coba hasil dari kita share tadi, yaitu kita coba ping 888. Apakah Debian ini sudah terkoneksi internet atau belum? Nah, hasilnya masih destination ya, artinya belum terkoneksi dengan internet. Ini broken. Nah, kita lanjutkan.
tadi saya lupa untuk memberikan yang seharusnya diisi menggunakan gateway dari Debian atau IP dari PC asli. Kemudian saya juga lupa menghapus pagar nano/etc/sysctl.conf. Ini seharusnya dihapus. X, Y, enter. Start. Kita cek sysctl min-p. Nah, sudah bisa. Kemudian kita coba langsung ping Google. Nah, hasilnya juga sudah bisa. Kita coba ping google.com. Nah, hasilnya juga sudah bisa. Artinya Debian ini sudah terkonek dengan internet dari PC asli. Karena di sini saya hanya menggunakan satu klien, saya akan mencoba mengubah IP dari Windows 7 ini. Nah, sebelumnya kita coba yang 13.5 tadi sudah berhasil. Sudah berhasil TTL, maka kita akan mencoba mengubah IP-nya menjadi 21.10. Kita coba mengubahnya IP 21.10. Dan kita coba lagi 21.10. Nah, sudah terkoneksi ya. Artinya sudah bisa. Coba lagi menjadi 5. Karena di sini saya hanya menggunakan satu klien, karena jika menggunakan dua klien laptop saya nge-lag dan tidak bisa berjalan nanti. Oke. Kemudian kita cek pada PC klien apakah sudah terkoneksi dengan internet belum. Ping 888. Tidak bisa ya. Artinya belum terkoneksi dengan internet. Karena itu kita harus menggunakan perintah if tables pada Debian agar PC klien bisa terkoneksi dengan internet. Dengan perintah if tables min-t nat min-a post routing min-s 192.168. Kita masukkan network dari IP adapter 2 Debian 21.0/24 min-c masquerade. Enter. Kita cek menggunakan perintah if tables min-t nat min-nl. Nah, itu sudah ada ya. Kemudian kita coba ping pada CMD PC client. Nah, sudah bisa langsung muncul ya. Kalau bisa langsung muncul artinya sudah bisa terkoneksi dengan internet google.com. Nah, sudah bisa artinya PC client sudah terkoneksi dengan internet dengan routing dari Debian. Nah, jika sudah berhasil, kita coba ping IP dari adapter 2 Debian 21.1. Hasilnya TTL ya. Ini sudah bisa. Kita cek menggunakan config. Nah, di situ IP 21.5. Sekarang kita akan mengubahnya menjadi 21.10. Apakah masih tetap bisa terkonek dengan internet dan juga dengan adapter 2 Debian. Coba lagi. Ping 21. Ping 88, ping 1 dulu. Nah, hasilnya juga sudah bisa. Nah, artinya IP 192.168.5 sudah bisa terkoneksi dan juga dengan 21.10 juga sudah bisa terkoneksi. Sudah, kita kembali lagi ke Debian. Kita tambahkan repositori pada Debian. Oke, kita kembali lagi ke Debian. Kemudian kita tambahkan repositori pada Debian dengan perintah nano/etc/apt/source list. Nah, ini sebelumnya karena sudah saya menambahkan pada praktikum sebelumnya, yaitu praktikum web server, jadi saya menggunakan
sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sini sebenarnya tidak ada pagarnya. Saya beri pagar karena saya akan menggunakan repository yang ini, apollo.sby.data-utama. Kemudian Ctrl X untuk Y dan Enter untuk menyimpan repository. Repository gunanya untuk wadah sebagai tempat menyimpan aplikasi atau seperti memori gitulah. Kemudian kita update agar bisa digunakan. Karena saya sudah pernah mengupdate sebelumnya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah diupdate, kita langsung saja menginstal Pro FTP, Telnet, dan juga dengan Apache 2 pakai web server. Pertama, ketikkan apt install telnet d Pro FTPD dan juga Apache 2 sebagai web server. Enter, pilih Y, enter lagi. Nah, kita tunggu ya. Kita pause saja. Nah, jika sudah terinstall akan seperti ini. Sekarang kita akan mencoba membuka di klien. Kita cek terlebih dahulu yang ini kita menggunakan IP yang berapa. Nah, berarti di sini 1.5, berarti nanti percobaan kedua kita ganti IP-nya menjadi 21.10. Terus ketikkan WinR FTP 192.168.21.1 dan enter. Kita coba. Kita coba mengakses FTP ya. Apakah bisa? Kita tunggu di connecting. Ternyata di Internet Explorer kita bisa mengakses FTP, jadi saya akan mencoba mengaksesnya di File Explorer dengan pilih Network. Sini kita masuk menggunakan FTP ini // dan masukkan IP Debian atau virtual Debian 21.1, kemudian enter. Nah, ini kita masukkan username salah satu dari user Debian dan juga passwordnya. Dan pilih logon. Ini tidak ada isinya karena baru saja menginstal. Kemudian kita coba yang telnet. Nah, kemudian kita coba telnet 192.168.21.1. Nah, langsung diarahkan pada Debian login. Kemudian kita coba masuk menggunakan salah satu user dari Debian, passwordnya. Nah, artinya sudah bisa mengakses FTP dan juga sudah bisa mengakses telnet. Kita coba yang ketiga, yaitu web server. Langsung saja kita akses dengan memasukkan IP dari server 2 Debian 92.168.1.1. Tunggu. Nah, di sini lumayan ngelag ya. Oh, kita tunggu saja. Internet. Nah, di sini hasilnya no internet karena ini merupakan Windows 7 yang lama yang sudah saya gunakan sebelumnya. Jadi sebelumnya saya gunakan untuk praktikum web proxy. Jadi di sini proxy-nya mungkin masih menyala, makanya tidak bisa mengakses no internet. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, ini masih menyala, kemudian kita matikan. Oke. Kita coba akses ulang. Nah, di sini bisa dilihat Apache 2 Debian default page. Artinya Apache 2-nya juga sudah bisa diakses, jadi ketiga-tiganya sudah bisa diakses. Nah, jika sudah, kemudian kita coba mengaksesnya menggunakan IP yang 13.1.
10. Mohon maaf, berarti 1.5. Pilih OK, oke, close. Ini ada kesalahan berarti namanya. Coba menggunakan IP yang IP 1.5 ya. Config 5. Ini berarti 21.10 ya tadi 21.5. Oke, kita coba yang 21.10 tadi. Nanti nampaknya ada kesalahan. Karena menurut saya yang pertama tadi memang 21.5. Ini yang 21.10. Oke, lagi config. Tidak terisi. Nah, di sini sudah berubah 21.10. Kemudian kita akan mencobanya. Yang pertama tadi FTP ya. FTP, ulang network. Silang saja biar lebih jelas pembuktiannya. Kita masuk lagi ke network. Kemudian kita masukkan FTP 21.1. Nah, bisa juga ya. Bisa juga berarti artinya kedua IP sudah atau kita menggunakan kedua klien, artinya kedua klien tersebut sudah bisa mengakses FTP. Dan kita coba mengakses telnet 192.8.1. Nah, di sini juga sudah bisa. Kita coba masuk di serut. Kesalahan. Coba lagi. Semuanya ya. Tidak bisa. Menggunakan user berarti. Nah, bisa. Ini kedua IP atau jika kalian menggunakan VPN lain, artinya keduanya juga sudah bisa mengakses FTP dan juga telnet, tapi belum tentu dengan web server. Ini kita tambahkan lagi, hilang, kita akses. Tunggu. Nah, hasilnya sudah bisa ya, artinya dari ketiga aplikasi tersebut bisa diakses oleh kedua IP atau kedua klien tersebut. Kemudian kita akan mencoba blok kepada IP atau kepada klien dari Windows 7 melalui Debian. Di sini ada seperti ini, artinya kita kedua IP bisa mengakses web server. Kemudian kita berikan pada 21.5, jadi di sini tidak perlu dikasih /24. 21.5 IP tujuan destination-nya kita ubah menjadi telnet. Jadi IP dari 21.5 bisa mengakses telnet dan juga bisa mengakses ini, enter. Kemudian yang kedua kita ubah telnetnya menjadi FTP. Artinya IP dari ini bisa mengakses dua, yaitu telnet FTP 3, telnet FTP dan juga web server. Kemudian untuk yang IP 13.10 kita ubah menjadi drop karena kita akan memblok FTP dan juga telnet pada IP tersebut. 1.10. Dan untuk forwardnya ini kita ubah menjadi input. Enter. Kita
ubah ini juga menjadi telnet. Kita cek menggunakan tables mint net nl. Nah, sini perintahnya belum berjalan ya. Nah, ini jalan perintahnya. Yang di drop merupakan IP dari 21.10, yaitu port 21 itu mungkin merupakan port dari FTP ya. 23 port dari Ethernet. Sekarang kita coba di Windows-nya. Kita cek ini kita menggunakan IP yang 21.10 ya. Oke. Config 10 kita coba masuk telnet 92 98 1. Nah, hasilnya connecting terus. Kita bisa masuk pada telnet yang Debian login tadi. Dan kita coba FTP-nya juga. Bisa. FTP 1. Nah, di sini juga loadingnya lama. Biasanya juga tidak bisa. Nah, connect violet port 23 merupakan port dari telnet. Jadi port 21-nya adalah port dari FTP. Ini FTP-nya juga tidak bisa diakses, tetapi tetap bisa mengakses web server. Nah, bisa dilihat di sini, IP dari 21.10 masih tetap bisa mengakses web server. Dan FTP, sekarang kita ubah menjadi IP menjadi 21.5. Ya. Oke. Oke. Terus kita coba lagi login menggunakan telnet. Nah, di sini tetap bisa ya. Artinya blok untuk IP 192.168.21.10 berhasil. Ini terbuktikan bisa login ke telnet, bisa juga pada FTP. Kita coba lagi. Langsung. Nah, sudah bisa. Nah, tetap pada di sini ya otomatis bisa karena kedua IP tersebut masih bisa mengakses web server. Nah, kita coba config config. Nah, bisa dilihat di situ ya, IP-nya ada 1.5. Nah, cukup sekian praktikum dari saya tentang blok FTP telnet. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.